Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Keisha Aura Elsianwansa dengan NIM 24112011022 dari program studi bioteknologi. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi tentang mekanisme aktivasi dan regulasi ekspresi Caspase-9 pada apoptosis. Jadi, apa sih apoptosis itu? Oke, apoptosis merupakan bentuk atau mekanisme kematian sel yang terprogram atau karena bunuh diri sel yang ditandai dengan gambaran morfologi dan biokimiawi yang khas, yaitu adanya kondensasi kromatin, fragmentasi sel, dan fagositosis sel tersebut oleh sel tetangganya. Terjadinya deregulasi apoptosis ini dapat menyebabkan keadaan patologis termasuk proliferasi secara tidak terkontrol. Jadi apoptosis ini berbeda dengan nekrosis ya teman-teman. Jadi di sini ada gambar yaitu terjadinya diferensi jari manusia selama perkembangan embrio yang membutuhkan sel-sel di antara jari-jari untuk apoptosis sehingga jari-jari itu dapat terpisah. Seperti gambar di pertama itu dia terjadi ada selaput-selaputnya gitu, dan yang kedua itu ya selaputnya sudah hilang gitu. Kemudian ada mekanisme apoptosis. Di mekanisme ini terjadi dua jalur, yaitu ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik ini diperantai oleh reseptor kematian, misalnya reseptor TNF atau tumor necrosis factor, terus ada TNF-related apoptosis induction ligand atau TRAIL atau CD95 yang akan mengakibatkan aktivator caspase, terutama 8 dan 10, yang akan mengaktifkan efektor caspase. Selain itu juga dapat distimulasi ketika terjadi kerusakan DNA waktu pertumbuhan. Terus ada jalur intrinsik, yaitu melibatkan perubahan pada membran mitokondria sehingga sitochrom C ini akan terlepas. Sitochrom C itu akan menghasilkan caspase-9 dan caspase lainnya. Di jalur intrinsik ini juga terjadi karena adanya permeabilitas mitokondria dan pelepasan molekul pro-apoptosis ke dalam sitoplasma. Jadi tanpa memerlukan reseptor kematian. Kemudian terdapat gambar mekanisme apoptosis yang sudah saya jelaskan tadi. Di sebelah kanan itu ada jalur ekstrinsik dan sebelah kiri itu ada jalur intrinsik. Di sebelah kanan itu ekstrinsik seperti yang saya sudah jelaskan, dan di sebelah kiri itu dipicu oleh stres internal seperti cedera, radiasi, terus penarikan faktor pertumbuhan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan protein BCL2. Ketidakseimbangan ini akan membuat mitokondria melepaskan protein pro-apoptotik seperti sitochrom C yang kemudian akan berikatan dengan APAF1 untuk membentuk apoptosom. Oke, kemudian di sini ada peran protein caspase-9 dan mekanisme jalur intrinsik. Jadi di sinyal induksi ini yang pertama yaitu jalur intrinsik itu terutama diatur oleh protein dari keluarga BCL2 yang fungsinya untuk menentukan apakah sel akan mengalami apoptosis atau terlindungi darinya. Dan caspase-9 ini juga merupakan pemain kunci dalam jalur mitokondria yang terlibat dalam berbagai rangsangan termasuk kemoterapi, agen stres, dan radiasi. Kemudian yang kedua yaitu ada pelepasan sitochrom C, yaitu BAX yang berperan penting dalam jalur ini yang akan diaktifkan oleh sinyal pro-apoptotik di mana mereka dapat menginduksi permeabilisasi membran luar mitokondria yang akan menyebabkan pelepasan protein pro-apoptotik seperti sitochrom C ke dalam sitosol akibat sinyal stres. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembentukan kompleks apoptosom, yaitu kompleks multiprotein raksasa yang terdiri dari APAF1, sitochrom C, DATP, dan gugus pro-caspase-9.
Rekrutmen Caspase-9 di apoptosom ini berfungsi sebagai platform untuk merekrut molekul pro-Caspase-9 yang bentuknya tidak aktif melalui domain card. Jadi yang tidak aktif itu akan dibuang. Terus yang keempat yaitu ada aktivasi Caspase-9, yaitu pembentukan apoptosom. Ini mendorong dimerisasi dan aktivasi selanjutnya dari pro-Caspase-9. Caspase-9 ini juga mengandung motif domain seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada aktivasi caspase eksekutor dan kematian sel, yaitu caspase eksekutor setelah diaktifkan akan mendorong pembubaran fisik struktur seluler dengan membelah ratusan substrat seluler yang mengarah ke fenotip apoptosifikasi. Terus di sini ada gambar regulasi ekspresi gen dari caspase-9 oleh regulator endogen di berbagai jalur persinyalan pada manusia. Jadi setelah pelepasan sitrokrom C ini dari mitokondria, kompleks multimerik berbentuk roda heptamerik apoptosom diinduksi dan disusun oleh APAF1 dan pro-caspase-9. Faktor-faktor seperti ATP dapat menghambat proses ini dengan secara langsung menghambat interaksi antara APAF1 dan sitrokrom C. Rekrutmen pro-caspase-9 ke apoptosom itu dihambat oleh tuncan. Tuncan itu berada di bawah pro-caspase-9 dan sebelahnya no, dan distimulasi oleh NAC di bawahnya apoptosom. Kemudian HEX1 dapat menghambat aktivasi caspase-9 sehingga menekan apoptosis pada meosit jantung. Kemudian fosforilasi langsung pada THR125 oleh ERK1 atau 2 sebagai sinyal pertumbuhan atau kelangsungan hidup. Ciri K1 siklin B dalam mitosis di paling bawah. Terus ada P38 alpha MAPK pada stres hiperosmotik. Kemudian ada AKT atau PKB sebagai protein kinase yang akan menekan aktivasi caspase-9 sebagai respon terhadap sinyal pertumbuhan atau kelangsungan hidup ekstraseluler. Interaksi HBIXP dan XIAP dengan survivin ini akan menghambat aktivasi caspase-9 melalui mekanisme yang berbeda, yaitu PKA tampaknya menghambat rekrutmen caspase-9 ke apoptosom. Terus CK2 itu akan memfosforilasi caspase-9 pada SER348 untuk melindungi dari pembelahan caspase-8 pada tikus, tapi ini tidak lestari pada manusia. Kemudian ada nitrolisasi caspase-9 oleh donor NO, menunjukkan penghambatan pembelahan pro-caspase-9 dan akibatnya apoptosis. Dan sebaliknya yaitu fosforilisasi pada THR153 oleh CABL menstimulasi aktivitas caspase-9. Kemudian yang terakhir yaitu ada mekanisme regulasi gen caspase-9 di transkripsi, yaitu yang pertama, ya sebelumnya saya mengambil dari jurnal salah satu peneliti yaitu Shinzo et al. Pada tahun 2005, yaitu yang pertama regulasi transkripsi. Regulasi ini terjadi di tingkat molekuler, spesifiknya pada fase transkripsi, yaitu dikontrol oleh wilayah promotor gen caspase-9, yaitu wilayah di depan gen. Wilayah promotor ini bertindak seperti tombol on-off atau volume control. Dalam peneliti ini, mereka mengisolasi dan menganalisis wilayah karbon kelima dalam cincin DNA, flanking, yang merupakan tempat mesin transkripsi yang dapat menempel dan memulai sintesis mRNA caspase-9. Kemudian yang kedua ada promotor dan faktor transkripsi, yaitu dapat dikendalikan oleh aktivitas pada wilayah promotor dari gen caspase-9 sekitar 2,4 kilobasa oleh peneliti. Serta sebagai kunci dari regulasi ini adalah faktor transkripsi yang bernama aktivator protein 4 yang spesifik berikatan dengan DNA. Kemudian caspase-9 ini akan menyalakan ketika ada API 4. Jadi tanpa API 4 itu caspase-9 akan rendah. Terus kemudian ada situs pengikatan spesifik, yaitu peneliti ini telah memetakan dengan tepat di mana API 4 akan bereaksi. Mereka menemukan dua situs pengikatan spesifik dalam promotor caspase-9, yaitu posisi sekitar -1,55 kilobasa dan -1,3 kilobasa dari titik awal gen. Situs ini yang harus diikat oleh API 4 melalui teknik mutagenesis. Terus peneliti juga membuktikan bahwa
Jika situs ini dihilangkan, itu promotor gen Cas9 akan mati dan menunjukkan bahwa AP4 dan kedua situs ini akan mandatori untuk ekspresi Cas9. Yang terakhir yaitu ada pengaruh AP4, yaitu bekerja dalam konteks biologis menggunakan glukokortikoid yang diketahui dapat memicu apoptosis pada beberapa jenis sel. Yang ditemukan bahwa sinyal glukokortikoid ini mengarah pada peningkatan aktivitas AP4 dan kemudian akan meningkatkan ekspresi Cas9. Jadi integrasi sinyal pada sinyal luar itu tidak langsung menyerang mitokondria, tapi pertama mengatur tingkat Cas9 oleh AP4 ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu jalur intrinsik apoptosis diaktifkan oleh stres internal yang menghasilkan protein Bax yang akan merusak mitokondria sehingga melepaskan sitochrom C. Jadi sitochrom C ini kemudian akan membentuk apoptosom yang akan mengaktifkan Cas9. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk bahan acuan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.